Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Devianti dengan NIM 123101109 dari kelas 4D Prodi Bagian ini. Dan di sini saya akan memvideokan sebuah tugas saya, yaitu UTS pengembangan materi matematika. Di sini soal nomor 1. 47 dikali 18. Nah, sekarang 7 dikali 8 hasilnya 56. 4 dikali 8 hasilnya 32. 32 nya ditambah dengan 5. 32 ditambah 5 sama dengan 37. Lalu 1 dikali 7 sama dengan 7. 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, lalu ditambah 6 diturunkan 4. 7 tambah 7 sama dengan 14. Lalu 1 tambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, 376 hasil dari 7 dikali 8. Nah, 7 dikali 8 ini tadi hasilnya 56. 6 nya disimpan, 6 ditulis, lalu 5 disimpan, lalu 1 kali 7, lalu 4 dikali 8 sama dengan 32. Lalu ditambahkan 5. Nah, tambahkan 5. Jadi hasilnya 376. Nah, 376. Lalu di bawahnya 1 dikali 7, 47. Hasil dari 1 dikali 7 sama dengan 7. 1 dikali 7 sama dengan 7. 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, setelah semua yang tadi ditambahkan, lalu ditambahkan 6 turun, 7 tambah 7 sama dengan 14, lalu 1 tambah 3 sama dengan 4, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi hasilnya 846. Nomor 2, 63 dikali 26. Nah, 63. 3 dikali 6 sama dengan 18. 3 dikali 6 sama dengan 18. Lalu 8-nya di sini, satunya di atas. 8-nya di sini, satunya di atas. 8 ditulis, 1 di atas. 1 di atas. Lalu 6 dikali 6 sama dengan 36. 36. Lalu ditambahkan yang tadi 1.
ditambah 1. Hasilnya 37. 37. 300, jadi total hasilnya 378. Lalu 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6-nya ditulis. Lalu 2 dikali 6. 2 dikali 6 sama dengan 12. Lalu ditambah. Lalu ditambah. 8 diturunkan. 7 ditambah 6 sama dengan 13. 13. Satunya diturunkan di sini. 1. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 5. Oke. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Lalu 1 turunkan. Jadi hasilnya 1638. Perkalian bersusun panjang, yaitu soalnya nomor 1. 45 dikali 23. Nah, jadi satuan dikali satuan. 5 dikali 3. 5 dikali 3. 5 dikali 3 sama dengan 15. Lalu 3 dikali 40. 3 dikali 40 sama dengan 120. Nah, lalu 20 dikali 5. 20 dikali 5. 20 dikali 5 hasilnya 100. Lalu 20 dikali 4. 20 dikali 4 sama dengan 800. Lalu ditambahkan 5, 3, 0. Jadi untuk penjelasannya, 5 dikali 3 ini sama dengan satuan dikali satuan. Lalu satuan dikali puluhan. Lalu yang ketiga ini puluhan dikali puluhan. Lalu puluhan dikali puluhan. Ini hasilnya 1035. Soal nomor 2. 84 dikali 37. Nah, satuan dikali satuan. 4 dikali 7. 4 dikali 7. Itu artinya satuan dikali satuan. 4 dikali 7 sama dengan 28. Nah, 7 dikali 80. 7 dikali 80. Jadi satuan dikali puluhan. Satuan
dikali puluhan. Nah, satuan dikali puluhan. Hasilnya 560. Lalu puluhan dikali satuan. 30 dikali 4. Puluhan dikali satuan sama dengan 120. Nah, lalu puluhan dikali puluhan. 30 dikali 80. Sama dengan 2.400. Lalu ditambahkan 8. 2 tambah 6, 8. 8 tambah 2, 10. 0 ke sini. Lalu 1 simpan ke sini. Ini 3. Jadi totalnya 3.180. Lalu di sini pembagian bersusun pendek. Nomor 1, 84 dibagi 12. Nah, 84 dibagi 12. Jadi 84 dibagi 12 hasilnya 7. 7 dikali 12 sama dengan 84. Kurang 8 kurang 4, 0. 8 kurang 8, 0. Berarti totalnya habis. Jadi 84 dibagi 12 sama dengan 7. 7 dikali 12 sama dengan 84. Jadi hasil pembagian telah habis. Lalu yang nomor 2, 65 dibagi 13. Nah, 65 dibagi 13 sama dengan 5. 5 dibagi 13 sama dengan 65. Bahkan nilainya 0. Jadi 65 dibagi 13 sama dengan 5. 5 dikali 13 sama dengan 65. Jadi pembagian telah selesai. Lalu sekarang ke pembagian bersusun panjang. Untuk nomor 1, 432 dibagi 16. Nah, untuk yang pertama 400 dibagi 16. Nah, dibagi 16 sama dengan 25. Nah, 25 ini ditulis di sini 25. 25 dikali 16 sama dengan 400. Kurang 25 dikali 16 sama dengan 400. Nah, 400 kurang 32. Nah, 32 ini 32 dibagi 16. 32 dibagi 16 sama dengan 2. 2 ini yang ditambah 2 dikali 16. 2 dikali 16 sama dengan
32. Maaf tanda-tandanya belum 0. Jadi pembagian telah habis. Jadi totalnya log 25 ditambah 7 sama dengan 27. Lalu yang nomor 2, 270 dibagi 10. Nah, 200 dibagi 10. 200 dibagi 10 sama dengan 2. Sama dengan 20. 20. Nah, 20 dikali 10 sama dengan 200. Kurang sama dengan 70. Nah, 70 dibagi 10 sama dengan 7. Ditambah 7. Nah, 7 dikali 10 dengan 70. 70. Jadi pembagian telah habis. Sekarang masuk ke soal yang KPK. KPK dari 24, 36 dan 42. Nah, sebelum itu KPK ini kita buat kotak dulu. Dua, 4, 36, 42. Nah, ini dibagi KPK ini dibagi 2 sama dengan 12, dibagi 2 sama dengan 18, lalu dibagi 2 sama dengan 21. Lalu KPK ini dibagi lagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Lalu 21 tidak bisa dibagi dengan 2 kan? Jadi dia tetap turun ke bawah. Tuh. Nah, seperti tadi dibagi 3 sama dengan 2. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Nah, perkalian telah habis. Jadi KPK dari 24, 36, dan 42 sama dengan 2 dipangkat kali 3, 2 kali 7 sama dengan 504. Lalu KPK dari 45, 60, dan 74. Sebelumnya kita buat kotak dulu. Empat, 5,
6074. Nah, ini tetap kalau dibagi 2, kalau dibagi 2, ini tetap 45, ini 30, dan ini 37. Lalu dibagi 2 lagi. Tetap 45. Yang ini 15. Ini tetap diturunkan jadi 37. Lalu karena ini bilangan prima, lalu kita tambahkan lagi 3 dibagi 3. Tetap 45. Ini dengan 5 27, tetap 37. Lalu bagi 5, tetap 15. 51, ini tetap 37. Jadi untuk KPK-nya dua pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 37 sama dengan 666. Sekarang masuk di bagian FPB. FPB dari 48, 72, dan 80. Sebelumnya kita buat kotak dulu. Nah, 8 dibagi 2 sama dengan 24. 72 dibagi 2 sama dengan 36. Dibagi 2 sama dengan 40. Nah, ini dibagi 2 lagi. Dibagi 2, 12, 18, 20. Lalu dibagi 2 lagi. 6 bagi 2 9, bagi 2 10. Nah, lalu dibagi 2 lagi. Dibagi 2 lagi 3, ini tetap 9, ini 5. Nah, pembagian telah habis. Jadi FPB-nya dua dikali 2 dikali 2 dikali 2, atau sama dengan 2 pangkat 4 10. FPB dari 85, 100, dan 125.
Ini kita buat kotak. Ini 85, 100, 125. Nah, ya dibagi di 5 langsung, hasilnya 17. Ini 20, ini 25. Lalu pembagian habis, jadi FPB nya bukan 5 karena tidak bisa dibagikan lagi. Baik, sini saya akan melanjutkan yaitu tentang soal nomor 4 tentang sifat-sifat bangun datar. Nah, di sini yang pertama sifat bangun datar yaitu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ada tiga sifat. Yang pertama mempunyai tiga buah sisi sama panjang. Nah, 3 sisi sama panjang dan ini garis ini adalah sisinya. Jadi 3 garis ini adalah sisi sama panjangnya. Lalu yang kedua mempunyai 3 buah simetris lipat. Nah, 3 buah simetris lipat ini jika dilipat dia akan membentuk segitiga. Jadi dia akan dilipat menjadi segitiga kecil. Itulah yang dimaksud dengan simetris lipat. Lalu yang ketiga mempunyai 3 buah sudut yang sama besarnya. Jadi segitiga ini dia mempunyai sudutnya sekitar 90 derajat. Jadi setiap satu sudut itu ada 90 derajat di setiap titik sudutnya. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu bangun datar persegi. Sifat-sifat persegi ini adalah yang pertama memiliki 4 sumbu simetris putar. Nah, ini simetris putarnya, ini yang sumbunya. Jadi ini adalah ukuran sumbu simetrisnya. Nah, ini yang sisi sama panjangnya. Anggap saja ini lingkaran, teman-teman. Oke, yang kedua memiliki 4 buah sumbu simetris lipat. Nah, jadi 4 buah sumbu simetris lipat ini apabila akan dilipat, dia akan tetap berbentuk persegi dengan 4 kali lipatan itu. Nah, jadilah simetris lipat ini. Ini dia 1, 2, 3, 4. Lalu yang ketiga, dapat menempati bingkainya. Nah, dapat menempati bingkainya ini maksudnya dia posisi semula lalu bisa dibalik menurut sumbu vertikal, menurut sumbu horizontal, menurut diagonal pertama, diagonal kedua, dan di setiap putarannya itu dia titik pusatnya berada di tengah nih, dan diputar setengah dan putar ke3/4. Nah, ini seperti contohnya. Lalu yang keempat memiliki 4 buah sisi yang sama panjang. Nah, ini persegi ini sisinya, sisi AB sama sisi BC sama sisi CD sama. Jadi setiap 4 sisi ini sudutnya panjang kusuknya itu sama. Baik, selanjutnya sifat persegi yang memiliki sifat yang berhadapan sejajar. Nah, setiap sisinya dia berhadapan sejajar dan berhadapan sejajar nih sejajar. Dan ini memiliki 4 buah sudut yang sama besar. Jadi setiap sisinya dan mereka juga mempunyai sudut yang sama besarnya juga. Ini sudut, ini sisinya. Lalu memiliki diagonal yang sama panjang. Nah, persegi yang ada diagonal ini tanda ini artinya diagonalnya. Lalu yang terakhir diagonalnya saling berpotongan, tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Seperti yang tadi di sifat sebelumnya, dia ada ditambahkan 0 karena ini tegak lurus dijadinya kan ini titiknya, lalu dibagi 2, ini sisinya. Oke. Selanjutnya penjelasan bangun datar jajar genjang. Yang pertama,
memiliki 4 buah sisi. Ini sisinya. Lalu yang kedua, memiliki sifat-sifat yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Dia bersama dengan 4 buah sisi ini, tapi dia lebih sejajar. Maaf ya teman-teman, gambarnya seperti ini. Dia jajar genjang itu sejajar, sisinya sejajar. Lalu yang ketiga, mempunyai sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan bukan sudut siku-siku. Dia itu memiliki sudut-sudut, tapi dia bukan sudut siku-siku, tapi ini sudut. Maksud itu siku-siku kan itu dia agak lancip ya. Nah, dia tetap punya 4 sudutnya yang berhadapan sama besar. Lalu mempunyai 2 diagonal yang berpotongan di satu titiknya dan saling membagi 2 sama panjang. Ini di satu titik saling membagi sama panjang. Baik, sifat bangun selanjutnya yaitu diagonalnya membagi jajar genjang menjadi 2 segitiga yang kongruen. Jadi bisa dilihat jajar genjang ini menjadi 2 segitiga kongruen ini bentuk segitiganya nih. Nah, ini yang kenapa dia disilang, karena dia membagi 2 segitiga itu. Lalu jumlah pasangan sudut yang saling berdekatan pada setiap jajar genjangnya adalah sudut 180 derajat. Jadi setiap sudutnya terdapat 180 derajat. Lalu yang terakhir, mempunyai 2 simetris putar dan tidak memiliki simetris lipat. Nah, ini adalah simetris putarnya nih. Jika diputar maka hasilnya seperti ini. Jadi penjelasan sifat bangunan selanjutnya yaitu sifat dari belah ketupat. Nah, yang sifat pertama ialah mempunyai 4 buah sisi yang sama panjang. Nah, tentu saja ini belah ketupat ya. Ini belah ketupat yang memiliki sifat sisi yang sama panjang. Lalu kedua, mempunyai sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Nah, ini yang lekukan ini adalah sudutnya, sudut dari belah ketupat tadi. Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Dan sifat yang ketiga, kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang dan saling tegak lurus satu sama lainnya. Jadi belah ketupat ini dia tegak lurus, ini titik diagonalnya, jadi dia saling membagi 2 sama panjangnya dan juga tegak lurus. Lalu yang keempat, memiliki 2 simetris lipat. Nah, ini di titik simetrisnya. Jika dilipat maka berbentuk 2 simetris lipat. Yang terakhir, mempunyai 2 simetris putar dengan sudut putarannya 180 derajat dan 360. Nah, ini dia mempunyai simetris putarnya jika diputar 180 derajat dan jika diputar lagi dia 360 derajat. Ini diagonal sana daripada duanya. Baik, mungkin ini saja dari saya. Maaf apabila ada salah kata atau penjelasan dari saya, karena kebenaran datang dari Allah dan kesalahan datang dari saya sendiri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.